Berdoa mendalam masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah memimpin doa untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, kita terbiasa dengan pembiasaan kita akan bersolawat dulu, ya. Kita bersolawat kali ya. Ayo kita mulai bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Oke, baik anak-anak, terima kasih atas pembacaan sholawatnya tadi, cukup kompak dan bagus. Mudah-mudahan ini nanti kita lebih lancar lagi untuk pembelajaran hari ini. Untuk hari ini Bapak absen dulu ya. Siapa aja hari ini yang tidak masuk atau ada teman kalian yang sakit? Amanda, terus Dede, Kak, Adit, ya. Terus Dinda Putri, ya, Adit. Ada Hikmah, Ismawati, Siti Hajar, Adit. Fani, Aryani, Adit. Ada Wulan Ragil. Ya, ini yang tidak masuk hari ini ada sekitar 7 orang. Oke, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, Bapak pengen mengambil di bab. Coba cek di situ, ini saling menasihati dalam Islam. Ya, kamu buka, Bapak saling menasihati dalam Islam. Keempat ya. Berani jujur itu adalah sebelumnya. Makanya ini Bapak mereview dulu pembelajaran sebelumnya. Adakah kalian ingat apa itu jujur? Jujur itu adalah berkata benar. Apa saja macam-macam jujur? Ada jujur perkataan, ada jujur perbuatan. Kalau perkataan berarti dia harus berkatanya yang jujur yang baik. Jadi antara hati dan perbuatan juga harus sama. Nah itu yang kedua tadi sebutnya adalah jujur perbuatan. Ini di bab 4 kita akan membahas tentang saling menasihati dalam Islam. Nah di pembelajaran ini itu ada beberapa peta konsepnya ya, peta konsepnya tentang problem based planning. Jadi mencari permasalahan tentang 3 materi ini. Sebelum masuk ke materi ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya apa saja Pak? Ini ada 1.8, menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. 2.8 menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Yang 4.8 menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Dasar dari pembelajaran ini adalah di dalam menasihati dalam Islam ini ada 4 kompetensi yang harus kita pelajari. Yang selanjutnya, nah ragam dakwah Islam itu ada 3 yang disebutkan tadi, ada khutbah, tabligh dan dakwah. Teriak-teriak membuli orang lain. Terus yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya, ini bahasanya ya. Terus yang ketiga mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang kelima disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ikhlas, tidak boleh orang tabligh itu marah-marah. Insyaallah mereka takut kepadanya. Mereka takut kepadanya risalah fillah
yakhshawna, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut ya. Wala yakhshawna itu dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Illallah wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Bapak untuk hari ini pengen membuat tadi pembelajarannya secara diskusi ya. Secara diskusi PBL tadi mencari solusi. Apa sih itu khutbah, tabligh dan dakwah? Makanya hari ini Bapak akan bagi 3 kelompok. Ini adalah kelompok A, ya, ini kelompok B, dan ini adalah kelompok C. Kelompok A nanti membahas tentang khutbah, ya, tentang khutbah. Khutbah itu apa saja sih? Dasar hukumnya apa, dalilnya apa, terus syarat dan rukunnya itu apa, adabnya apa tentang khutbah. Di kelompok B nanti membahas tentang tabligh. Ya, tabligh itu apa sih? Dari kata bahasa Arab apa nanti dicari di situ. Kalian nanti di poin-poinnya saja tentang tabligh. Yang kelompok C, kelompok 3 tentang dakwah. Ya, dakwah itu apa dakwah? Itu Al-Quran maupun hadis. Nah, silakan nanti kalian diskusikan dengan teman-temannya. Nanti akan Bapak kasih lembarannya ya, biar nanti dikerjakan dulu. Nanti dikasih waktu 30 menit untuk diskusi. Makanya nanti di poin-poin tentang khutbah dari kelompok A, kelompok B itu nanti tabligh, dan kelompok C adalah dakwah. Nanti kalian coba dirinci, ditulis, dimusyawarahkan dengan teman kalian. Kira-kira mana saja yang perlu nanti dipresentasikan oleh kalian perwakilan dari kelompoknya. Ya, paham ya? Nah, seperti itu. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mulai diskusi. Bapak akan kasih lembaran, nanti tolong di lembaran ini ditulis kelompoknya, kelompok khutbah atau kelompok tabligh atau kelompok dakwah. Terus nanti siapa saja teman-temannya ditulis namanya, 10 orang atau 8 orang tulis namanya. Baru nanti dicari khutbah itu apa, beristilah, berbahasa apa. Jadi kamu tinggal cari. Nanti seperti merangkum aja ya. Nah, nanti pada saat kalian sudah menulis semua masing-masing mau khutbah, tabligh dan dakwah, nanti dipresentasikan, ada yang bacain hasil diskusinya. Itu nanti Bapak yakin yang paling banyak adalah khutbah. Di khutbah itu ada syarat rukunnya, ada adab-adabnya. Silakan nanti kamu poin-poinnya itu kamu tulis. Itu nanti akan dipresentasikan oleh perwakilan. Oke, silakan. Ini kertasnya nih. Siapa yang mau nulis nanti dituliskan. Tulis dulu. Pertama nanti kelompoknya kelompok dakwah, yaitu kelompok tabligh, kelompok sama kelompok dakwah. Nah di situ nanti kalian silakan cari ya, diskusikan dengan temennya yang 10 orang anggotanya, kira-kira yang bagus, yang sudah masuk dalam kriteria ketiga ragam dakwah Islam itu, silakan kalian cari permasalahannya apa, nanti dicari solusinya, gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Bapak kasih waktu 30 menit. Nah, nanti 30 menit kalian silakan kerjakan. Nanti setelah itu baru kita akan presentasikan satu-satu. Oke, silakan mulai. Silakan. Tabligh, tentang tabligh. Jadi berapa kali? Nanti ada yang baca. Ini ngambil di rangkuman aja. Dakwah. Nah, dakwah itu coba kamu kalau laki-laki disebutnya dai, kalau perempuan disebutnya daiyah. Katanya untuk itu ada ya apa dalilnya balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat itu adalah sampaikan walaupun cuma satu ayat. Dakwah tadi dalilnya kalau nggak salah itu sudah ya, sambil silakan sambil bermusyawarah sambil ini dengan temennya.
Ya, terima kasih. Sudah 30 menit ininya diskusinya pada siang hari ini. Bapak berharap kalian semua pada aktif untuk memberikan masukan ke temannya sehingga nanti ada perwakilan dari kelompok khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi Bapak mohon perwakilan dari kelompok A, yang kelompok tabligh, kelompok khutbah, dipersilakan siapa yang mau maju untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A yang menjelaskan materi tentang khutbah. Perkenalkan, nama saya Rizky Astania dan ini ada teman saya. Saya Selviana Madita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang khutbah. Khutbah bermaksud memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah seperti sholat, wukuf, dan nikah. Orang yang memberikan khutbah disebut khatib. Khutbah lebih bersifat satu arah, hanya khatib saja yang berbicara, yang lain mendengarkan. Yang C ada rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah, kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, yang keenam berdoa pada khutbah kedua. Al-Quran yang menjelaskan tentang khutbah dijelaskan dalam ayat berikut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 16. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari awal sampai akhir, apakah dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya tentang apa sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas berarti nanti kita akan melanjutkan dulu di kelompok yang berikutnya adalah kelompok tabligh, ya, kelompok tabligh. Silakan perwakilan dari kelompok tabligh untuk maju membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang tabligh. Tabligh berasal dari kata balago yubaligu tablighon, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Dan menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan sesuatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubaligh biasanya menyampaikan tabligh dengan gaya dan retorika yang menarik. Mempunyai dalil, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahsabunahu wa la yahtawna ahdan illallaha wa kafa billahi hisaba. Yang artinya, orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadamu dan tidak merasa takut kepada siapapun, dan cukuplah Allah membuat perhitungan. Di sini juga ada ketentuan tabligh, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat mubaligh, dan yang kedua etika dalam menyampaikan tabligh. Di dalam syarat mubaligh yaitu ada Islam, baligh, berakal, dan mendalami. Pentingnya tabligh. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat,
Kebiasaan ini dilanjutkan oleh sahabatnya, yaitu para tabi'in atau sahabat Nabi, dan tabi'in mengikut sahabat Nabi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon Mohon maaf. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusinya tadi tentang tablik. Jadi itu ada perbedaan ya antara khutbah dan tablik. Kalau khutbah itu ada syarat dan rukunnya ya. Karena khutbah itu hanya dibaca pada saat-saat tertentu. Ada khutbah pada saat sholat Jumat, itu dilakukan sebelum sholat Jumat. Ada khutbah yang dilakukan atau dibacakan sehabis sholat. Contohnya adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Istiqo, itu habis sholat baru baca khutbah. Itu. Ada khutbah yang tanpa ada sholatnya. Pernah kalian tahu nggak? Tapi ada khutbahnya tapi nggak sholat. Namanya khutbah nikah. Kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya, kelompok dakwah. Dipersilakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dakwah. Dakwah sendiri berasal dari kata berarti yang artinya berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan ataupun perbuatan. Di sini dikenal adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Lainnya yaitu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati bil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 3 tentang dakwah ya. Tadi sudah dijabarkan dengan panjang lebar. Berarti kalian sudah menjalankan dengan baik diskusinya. Jadi pada intinya dakwah itu semua manusia, semua makhluk Allah yang beragama Muslim, Islam, ya itu harus berkewajiban yang namanya dakwah. Dakwah yang didasari dengan agama, dicurahkan ke buku, menulis sebuah buku. Misalnya tentang dakwah cerita Rasulullah, misalnya ya, tentang Imam Mazhab, semua banyak itu dakwah lewat tulisan. Ada dakwah lewat lisan, berarti secara langsung di mimbar-mimbar, ya, di masjid, di musola, atau dimanapun, itu kewajiban dakwah. Dan tidak terikat hanya perempuan. Misalnya kalau khotib kan khutbah itu cuma buat laki-laki saja gitu. Tapi kalau dakwah boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi tidak ada ikatan. Tuh, makanya di dakwah itu sangat luas pengertiannya, bebas siapapun yang orang Muslim yang sudah mengerti tentang agama boleh berdakwah. Oke, demikian. Sebelum ini diskusi ditutup, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya atau mau evaluasi. Sebelum ada yang bertanya, Bapak evaluasi dulu, nanti tolong Bapak akan kirim linknya ke kalian nanti biar kalian nanti bisa mempelajari di PowerPoint-nya. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada yang bertanya, paham belum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa paham betul, nanti bisa istilahnya dipraktekkan nanti di rumah. Kalau yang laki-laki itu nanti bisa khutbah gitu kan ya. Kalau yang perempuan bisa berdakwah, bisa bertablik. Nah itu. Terus terakhir kita merefleksi dari pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir
Nanti tolong di rumah dipelajari lagi. Untuk pertemuan yang akan datang nanti kita ke bab 5, mungkin tentang jujur gitu ya. Makanya nanti terus sekedar evaluasi aja. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab 5 selanjutnya. Kita terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.